Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidela Tumusni, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pengembangan Media Pembelajaran PowerPoint iSpring dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi dalam pembelajaran online. Dan ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen Ibu Friatmi MPD. Selamat menyaksikan. A. Latar belakang. Akibat COVID-19, pendidikan di Indonesia dilakukan dengan sistem daring atau dalam jaringan, atau disebut secara online. Terhitung dari tanggal 16 Maret, sekolah diliburkan, dan setelah itu pembelajaran dilakukan secara online. Pemberlakuan sistem pembelajaran yang baru ini ternyata menimbulkan berbagai macam polemik, dimulai dari ketidaksiapan guru dan siswa dalam menerima sistem pembelajaran yang baru ini, yang kemudian guru terpaksa memberikan tugas-tugas sebagai ganti pembelajaran, dan akhirnya siswa pun menjadi malas dan tidak termotivasi untuk belajar. Dan pada akhirnya masalah ini akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar siswa juga dapat dipengaruhi oleh media pembelajaran yang kurang variatif dan kreatif, sehingga menyebabkan kurang tertariknya siswa dalam belajar, dan akhirnya motivasi siswa untuk belajar menjadi rendah, sehingga hasil belajarnya secara kognitif akan tidak maksimal. Untuk itu, guru dituntut untuk bisa membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, dan juga bisa memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan media pembelajaran, karena media pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah media PowerPoint iSpring. Media pembelajaran PowerPoint iSpring mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan membuat pembelajaran semakin efektif dan efisien. Untuk itu diharapkan media ini dapat dikembangkan pada mata pelajaran ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran ekonomi, dalam pembelajaran online, guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Belum ada bantuan untuk siswa belajar aktif dalam menemukan konsep pembelajaran. Yang kedua, guru sudah menggunakan media PowerPoint, namun isinya hanya berupa teks. Yang ketiga, belum tersedianya media PowerPoint dan iSpring pada pembelajaran ekonomi. C. Batasan masalah. Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, agar penelitian terarah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada masalah berikut. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran ekonomi SMA berbasis iSpring hanya pada materi dan latihan soal. Yang kedua, materi yang diajarkan adalah materi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, hasil belajar siswa yang diukur adalah hasil kognitif siswa yang berupa pretest dan posttest. Yang keempat, sampel penelitian dibatasi pada siswa kelas 10 IPS semester ganjil di SMA N1 Payakumbuh. D. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah efektivitas penggunaan media pembelajaran PowerPoint iSpring terhadap peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? Yang kedua, bagaimanakah efektivitas penggunaan media pembelajaran PowerPoint iSpring terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi? E. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran PowerPoint iSpring terhadap peningkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. 2. Untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran PowerPoint iSpring terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi.
Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. A. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang merupakan software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran baik itu di dalam maupun di luar kelas menjadi lebih efektif. Media pembelajaran adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai manfaat bagi pengajar dan pembelajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat media bagi pengajar yaitu 1. Memberikan kerangka sistematis mengajar secara baik. 2. Memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik. Yang keempat, memudahkan kendali pengajar terhadap materi pembelajaran. 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 6. Membantu ketelitian dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan yang ketujuh, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Sedangkan manfaat media pembelajaran bagi pembelajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar pembelajar. Yang kedua, memberikan struktur materi pembelajaran dan memudahkan pembelajar untuk belajar. Yang ketiga, memberikan serta meningkatkan variasi belajar pembelajar. Yang keempat, memberikan inti informasi pokok-pokok secara sistematik sehingga memudahkan pembelajar dalam belajar. Yang kelima, menciptakan kondisi serta situasi belajar tanpa tekanan. Yang keenam, merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis. Dan yang terakhir, pembelajar dapat memahami materi pembelajaran dengan sistematis yang disajikan lewat media pembelajaran. Landasan teori yang kedua adalah Microsoft PowerPoint dan iSpiring. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak atau software di bawah aplikasi Microsoft Office yang mampu menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan dan penggunaan relatif mudah. Microsoft Office PowerPoint memiliki kemampuan untuk menggabungkan berbagai unsur media seperti pengolahan teks, warna, gambar, grafik, animasi, dan video. PowerPoint iSpiring merupakan software pembelajaran yang terintegrasi dengan perangkat lunak Microsoft PowerPoint. Software ini merupakan salah satu tool yang mengubah file presentasi yang kompatibel dengan PowerPoint untuk menjadikan bentuk flash. Dengan iSpiring Presenter, bahan ajar dapat disajikan secara interaktif dan menarik. Selain itu, evaluasi pembelajaran dapat disajikan dalam beraneka bentuk. Adapun keunggulan PowerPoint iSpiring dalam mendukung minat belajar peserta didik yaitu: yang pertama, iSpiring berfungsi sebagai add-in PowerPoint untuk membuat file PowerPoint lebih menarik dan interaktif serta dapat dibuka hampir di semua komputer. Yang kedua, iSpiring digunakan untuk mendukung e-learning yang juga dapat memasukkan berbagai bentuk media, sehingga media pembelajaran yang dihasilkan mampu merekam suara, video presenter, video pembelajaran, menambahkan flash dan video YouTube, mengimpor dan merekam audio, menambahkan informasi pembuat presentasi dan logo pendidikan, membuat materi dalam bentuk 3 dimensi, serta membuat presentasi dan desain yang unik. Yang ketiga, mudah didistribusikan dalam format flash tanpa harus membuatnya dari software flash player, serta dapat dipublish di halaman web secara offline. Yang keempat, dapat membuat kuis dengan berbagai jenis pertanyaan yaitu true false, pilihan ganda, respon ganda, ketik kocok, isi kolom kosong, mengurutkan, dan sebagainya. Yang kelima, pembuatannya yang mudah dan hasil output yang tidak membutuhkan kapasitas besar sehingga tidak memberatkan komputer. Jadi, dapat disimpulkan, iSpiring dapat digunakan dalam proses pembelajaran sebagai media pendukung pembelajaran dan mampu meningkatkan minat peserta didik dalam belajar melalui pembelajaran yang bervariasi. C. Motivasi belajar.
Motivasi belajar adalah kekuatan yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Motivasi belajar siswa dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu yang pertama, minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran. Yang kedua, semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya. Yang ketiga, tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya. Yang keempat, reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Yang kelima, rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Landasan teori yang terakhir adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku, baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan, maka evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah-ranah yang terkandung dalam tujuan. Menurut Benjamin Bloom, ranah tujuan pendidikan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Bentuk eksperimen yang digunakan adalah quasi-experimental design. Quasi-experimental design yaitu desain yang mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan dalam penelitian tidak dapat dilakukan secara random. Dalam penelitian ini, perlakuan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol diusahakan sama untuk metode penyampaian, metode pembelajaran, dan sumber pembelajarannya. Adapun yang membedakannya hanya pada media pembelajaran saja, di mana untuk kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran PowerPoint iSpring, sedangkan untuk kelas kontrol tidak menggunakan media pembelajaran PowerPoint iSpring, hanya menggunakan pembelajaran konvensional. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh siswa IPS SMA N1 Payakumbuh tahun pelajaran 2020-2021. Dan sampel yang digunakan adalah siswa kelas 10 IPS, yaitu IPS 1 dan 2. Yang C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes dan kuesioner atau angket motivasi belajar. D. Instrumen penelitian. Untuk melihat peningkatan hasil pembelajaran, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk soal tes dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Dan untuk melihat peningkatan motivasi belajar siswa digunakan instrumen berupa angket yang berisi pertanyaan tentang keefektifan penggunaan media pembelajaran PowerPoint iSpring. Sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.